Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Al-Mukhtasar fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surat Al-Muddathir ayat 29. Surat Al-Muddathir ayat 29. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 'Alaiha 19 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. Maknanya, alaiha 19 malakan wa hum khazanatuha. Atas neraka, yaitu penjaga neraka Saqar atau neraka, ada 19 malaikat, dan mereka adalah semuanya menjaga neraka tersebut. Di sini teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memberitahukan kepada kita bahwa penjaga neraka adalah para malaikat, dan jumlah mereka ada 19. Jumlah ini Allah Ta'ala beritahukan kepada kita di dalam Al-Quranil Karim sebagai ujian, sebagai cobaan. Apakah kita beriman dengan bilangan tersebut atau ragu dan bertanya-tanya? Adapun orang yang beriman, dia akan mengatakan, amantu billahi, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bi kitabihi, dan dengan kitab sucinya, yaitu dengan Al-Qur'an. Adapun orang yang ragu akan bertanya-tanya, kenapa 19 kok tidak 20? Atau tidak bilangan sekian dan sekian? Itu adalah tanda orang yang ragu. Dan ragu terhadap Al-Qur'an itu adalah ragu keimanannya. Dan orang yang ragu keimanannya tidak sah. Karena orang yang beriman harus yakin dengan sebenar-benarnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan alasan menyebutkan bilangan tersebut di ayat setelahnya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Maknanya, wa ma ja'alna khazanatan nari illa malaikah, dan kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali malaikat. Ini jelas. Allah Ta'ala menyatakan bahwa penjaga neraka adalah para
malaikat. Dan ini bertentangan dengan keyakinan orang-orang musyrikin bahwa raja neraka dan penjaga neraka adalah iblis. Orang-orang musyrikin itu menggambarkan bahwa raja neraka yang menguasai neraka siapa? Iblis dan setan. Ya, digambarkan iblis dan setan dengan orang atau manusia atau bentuk seperti manusia memiliki tanduk dan tubuhnya membara atau menyala-nyala dengan api datang dari neraka. Ini adalah akidah orang-orang musyrikin. Dan ini dibantah oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini bahwa penjaga neraka adalah para malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Dan kami tidak menjadikan penjaga neraka kecuali adalah para malaikat. Perhatikan ya. Terkadang kita mendengar cerita atau membaca novel atau sebagian yang pernah atau yang dulu pernah melihat tayangan televisi ya, atau membaca komik dan di situ digambarkan raja neraka siapa? Iblis. Ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Perhatikan bagaimana akidah orang-orang musyrikin itu merasuki dan merusak akidah Islam. Ini tidak memahami dan tidak mengetahui kecuali orang-orang yang mengkaji Islam dengan benar, mengkaji Al-Quran dengan benar. Ya. Maka ini perlu kita luruskan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa penjaga neraka itu bukanlah iblis, bahkan iblis adalah apa? Termasuk yang disiksa di neraka. Penjaga neraka adalah para malaikat. Ya. Wa ma ja'alna 'adadahum hadza illa ikhtibaran lil ladzina kafaru billah. Dan kami tidak menjadikan bilangan-bilangan mereka ini kecuali sebagai ujian bagi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah yang menjaga neraka, yaitu jumlahnya berapa? 19. Allah tidak menyebutkan bilangan ini kecuali sebagai ujian. Ujian kepada hambanya, mana yang beriman dan mana yang kufur. Sedangkan orang yang kufur akan apa? Tidak beriman, tidak percaya, masa cuma 19 ya. Atau ragu, menanyakan. Jadi antara orang yang ingkar dan ragu ada perbedaan. Orang yang ingkar tidak percaya kalau yang menjaga neraka ada 19 malaikat. Orang yang ragu menanya-nanyakan, kenapa 19? Kenapa kok enggak 100? Kenapa enggak 1000? Ya. Ini semuanya karena kejahilan dan kebodohan orang yang ingkar dan ragu terhadap apa yang Allah Ta'ala kabarkan. Adapun orang-orang yang beriman, Allah menyatakan liyastayqinal ladzina utul kitaba wa yazdadal ladzina amanu imana waliyatayaqqanal yahudul ladzina u'tut taurat, dan supaya orang-orang Yahudi itu yakin dan semakin yakin akan kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW.
Wan nasara alladzi u'tul injila hina nazala al-Qur'ana musaddiqan lima fi kitabaihim. Demikian juga orang-orang Nasrani semakin yakin, yaitu orang-orang yang diberi kitab suci Injil, ketika Al-Quran turun menjelaskan tentang jumlah penjaga neraka, yaitu 19. Jumlah ini Allah Ta'ala sebutkan dalam kitab Taurat. Dan juga Allah sebutkan dalam kitab Injil. Kemudian Al-Quran turun dengan hal yang sama sebagai bentuk bahwa apa yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu benar sesuai dengan Al-Quran. Ya. Sehingga orang-orang ahli kitab itu semakin yakin bahwa Al-Quran ini benar dari Allah Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti bahwa Al-Quran itu membenarkan kabar berita yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Ya. Kitab suci sebelum Al-Quran seperti Injil dan Taurat tentunya sebelum dirubah oleh pemeluknya. Semua kabar yang ada dalam Taurat dan Injil itu dibenarkan oleh Al-Quran. Ya. Termasuk salah satunya adalah jumlah malaikat yang menjaga neraka. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Maknanya waliyazdadal mu'minuna imanan indama yuwafiquhum ahlal kitab. Dan supaya bertambah imannya orang-orang yang beriman. Orang-orang mukmin itu bertambah imannya ketika melihat bahwa apa yang ada dalam Al-Quran ini tersebut dalam Taurat dan dalam Injil. Dan ini akan menambah keimanan kita. Ya. Dan dari sini ada satu faedah bahwa iman itu bertambah. Keyakinan itu bertambah. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Ini masalah usul, masalah akidah. Maka seorang pengikut salaf, seorang ahlu sunnah wal jamaah harus tahu akidahnya. Ya. Karena ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah iman itu menyatakan bahwa iman adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, perbuatan dengan anggota badan, bertambah. Iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Dan ini salah satu dalilnya. Wa yazdadal ladzina amanu imana. Qala Allah Ta'ala wa la yartabal ladzina utul kitaba wal mu'minuna. Maknanya wala yartabul yahudu wan nasara wal mu'minun. Dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang mukmin itu tidak ragu. Tidak ragu terhadap apa? Terhadap apa yang Allah Ta'ala kabarkan, bahwa penjaga neraka adalah para malaikat, jumlah mereka ada 19. Orang Yahudi yang membaca kitab sucinya dengan benar sebelum dirubah akan yakin. Demikian juga orang Nasrani dan orang yang beriman. Ya. Qala Allah Ta'ala وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Maknanya
waliyaqulal mutaraddiduna fil iman, supaya orang yang ragu keimanannya itu mengucapkan, wal kafiruna, dan juga orang-orang kafir supaya mengucapkan, ayu syai'in aradahullahu bihadzal adadal gharib. Untuk apa Allah menyebutkan atau menetapkan atau membatasi jumlah penjaga neraka dengan 19? Ini bilangan yang aneh. Perhatikan, orang yang ingkar dan ragu adalah orang yang hatinya sakit. Siapa orang yang hatinya sakit? Orang yang hatinya sakit, hatinya ada penyakit adalah orang-orang munafik. Orang munafik hatinya itu sakit, ragu, tertimpa oleh penyakit ragu. Sedangkan orang kafir jelas dia adalah orang yang ingkar, tidak beriman kepada Allah dan kitab sucinya. Perhatikan ayat setelahnya, ini hikmah, ayat lanjutannya ya. Hikmah dari pelajaran ini, qala Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yudhillullahu man yasha' wa yahdi man yasha'. Maknanya Mathala idlalil munkiri hadzal adad wa hidayatil musaddiqi bihi. Ya. Ini adalah permisalan orang yang mengingkari bilangan ini dan permisalan orang yang mendapat hidayah dengan membenarkan jumlah ini. Yudhillullahu man yasha', man syaa, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, ayudhillahu, untuk dia sesatkan, wa yahdi man yasha'u an yahdiyahu, dan memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki untuk diberi petunjuk. Maksudnya adalah bahwa apa yang Allah Ta'ala kabarkan dalam Al-Quran ini sesuatu yang kita tidak tahu alasannya, sesuatu yang tidak masuk dalam nalar akal kita, itu sebagai ujian, sebagai ujian kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Apakah beriman atau ragu atau ingkar? Maka siapa yang percaya dan beriman, dia adalah orang mukmin. Siapa yang ragu dan bertanya-tanya, dia adalah orang yang sakit hatinya, terkena penyakit ragu. Dan siapa yang ingkar dan tidak percaya, dia adalah orang kafir. Dan subhanallah, orang yang sakit hatinya, ya, itu sering disebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit hati tersebut? Yaitu keraguan, rasa ragu terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, rasa ragu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Allah Ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa ma hiya illa dzikra lil bashar. Maknanya, wa ma ya'lamu junuda rabbika min kathratiha illa huwa subhanah, dan tidak mengetahui jumlah pasukan Tuhanmu, ya, karena saking banyaknya, kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa man naru illa tadhkiratan lil bashar ya'lamuna biha 'azamatallahi subhanah. Dan neraka itu bukanlah kecuali sebagai pengingat. Penyebutan neraka itu sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman tentang keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Ta'ala melakukan apapun sesuai dengan kehendak siapa? Kehendaknya. Tidak mengikuti kehendak siapapun. Allah Ta'ala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Maka dari itu Allah menetapkan penjaga neraka berapa jumlahnya, siapa yang menjaga neraka. Itu semuanya hanya Allah yang menetapkan.
Qala Allah Ta'ala kalla wal qamara. Kalla wal qamari. Kalla wal qamari. Kalla wal qamar. Wal laili idh adbar. Was subhi idha asfar. Maknanya, laisal qawlu kama yaz'umu ba'dul musyrikin. Masalah ini itu tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang musyrikin. Annahu yakfi ashaba khazanati jahannam. Bahwa mereka itu bisa menangani, menghadapi penjaga neraka sendirian. Hatta yujahidahum anha, sampai bisa mengalahkan mereka. Aqsamallahu bil qamar. Kemudian Allah bersumpah dengan rembulan. Maksudnya adalah kalla, sekali-kali tidak. Ini dikarenakan orang-orang musyrik, orang-orang kufar ya. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan penjaga neraka jumlahnya 19, mereka itu nyinyir dan mengolok-olok. Jumlahnya cuma 19. Tenang, nanti tak hadapin sendiri. Kalian gak usah menghadapi 19. Itu mengolok-oloknya orang-orang musyrikin. Itu seperti apa? Seperti yang terjadi pada saat ini, sebagian orang yang mengaku Islam, mereka mengolok-olok neraka mau ditebus semuanya. Supaya apa? Supaya nggak ada yang masuk neraka karena sudah dia tebus. Subhanallah. Ada yang mengatakan seperti itu dan mengaku Islam lagi. Subhanallah. Dan nada seperti ini, ungkapan seperti ini berulang terus. Dan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, sejak zaman Rasulullah SAW. Ya. Nyinyir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika seorang dai menyebutkan tentang nikmat jannah, bahwa di dalam surga itu ada bidadari, ada taman-taman. Mereka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Apa yang mereka sampaikan? Ini yang dibicarakan cuma selakangan doang. Dan ini terucap. Itu adalah orang yang tidak beriman, meskipun ngaku iman, meskipun haji, meskipun sholat, nggak ada gunanya. Ya. Itu terucap oleh mereka. Ketika seorang dai mengungkapkan tentang nikmat surga, di dalamnya ada bidadari dan seterusnya, apa pengolok-olokan mereka? Ya. Mereka mengolok-olok kaum muslimin dengan apa? Dengan berbagai macam olok-olokan. Disebut kadrun, disebut apa namanya, bani cingkrang dan semacamnya. Ini adalah olok-olokan orang yang rusak imannya. Kemudian ketika kaum muslimin membicarakan masalah nikmat surga, diolok-olok lagi, yang dibicarakan cuma masalah selakangan. Berjenggot tapi yang dibicarakan selakangan. Itu orang adalah orang musuh Islam. Dan mereka adalah orang yang paling pedih azabnya. Karena sangat keras musuhnya terhadap Islam. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Mereka mengolok-olok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka itu tidak beriman yang mengolok-olok tersebut. Ya. Biarpun mereka haji berulang kali, sholat nggak ada gunanya. Karena apa? Imannya sudah rusak. Maka dari itu dalam masalah ini mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perkara yang bukan ringan. Dikira setelah mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian datang kepada
pembesar ormas minta maaf. Memang siapa yang memaafkan? Bukan manusia, bukan kiai, bukan ustadz yang memaafkan orang tersebut. Yang memaafkan orang tersebut adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah Ta'ala tidak memaafkan orang yang mengolok-olok ayatnya. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum la ta'tadhiru qad kafartum. Apakah dengan Allah Ta'ala, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian mengolok-olok? Subhanallah ya. Yang mengolok-olok itu mereka mengaku Islam loh, bukan non muslim. Mengaku Islam, melakukan haji dan umroh. Subhanallah ya, nasallallahu salamah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari kekufuran. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan bulan, wal qamar, demi bulan, wal laili id adbar, maknanya wa aqsama bil laili hina walla, dan Allah bersumpah dengan malam hari ketika bergeser, ketika pergi. Wasubahi idza asfar, dan Allah bersumpah dengan waktu subuh ketika mulai terang. Ini menunjukkan tentang pentingnya dan kedudukan waktu-waktu tersebut di sisi Allah. Besarnya kedudukan waktu-waktu tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki, bersumpah dengan makhluknya, bersumpah dengan bulan, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan subuh. Itu Allah Ta'ala menghendakinya. Adapun manusia sebagai hamba Allah, kita dilarang bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah melakukan perbuatan syirik. Sebagaimana dalam hadis, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Seperti bersumpah dengan apa? Dengan nabi. Demi Allah, demi Rasul. Ini bersumpah dengan nama nabi, itu perbuatan syirik. Dilarang dan dosa besar. Ya. Kadang kita mendengar dari kawan kita yang belum tahu, dari orang awam, dari sebagian kaum muslimin, ya, dia bersumpah dengan apa? Bahkan dari orang yang mengaku apa? Orang pinter. Demi Allah, demi Rasul, demi Allah, demi Nabi. Subhanallah. Ini adalah perbuatan syirik, syirik lafzi. Apa itu syirik lafzi? Syirik yang terjadi dalam lafaz, dalam ucapan. Karena kesyirikan itu ada kalanya syirik amali dalam perbuatan, ada kalanya syirik lafzi dalam ucapan, ada kalanya syirik i'tiqadi, syirik keyakinan. Nah, bersumpah dengan selain nama Allah termasuk perbuatan syirik lafzi, syirik dalam ucapan, dan itu merupakan dosa besar. Jangan dianggap remeh, itu dosa besar. Tapi orang mengucapkannya begitu ringan, tidak merasa dia melakukan dosa besar. Ya. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Ya. Allah Ta'ala bersumpah dengan matahari, ya, bersumpah dengan siang, bersumpah dengan malam, bersumpah dengan Mekah, bersumpah dengan Bukit Tursina, bahkan bersumpah dengan tanaman, dengan tin, ya, dan lainnya. Ya. Baik.
Qala Allah Ta'ala innaha la ihdal qubar. Maknanya inna nar jahannama la ihdal balayal azimah. Sesungguhnya neraka jahanam adalah salah satu musibah yang besar. Salah satu musibah yang besar yang sedang menanti siapapun yang kufur dan tidak beriman. Penyebutan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka jahanam adalah musibah yang besar, ini sebagai apa? Sebagai bentuk peringatan. Qala Allah taala nadhiran lil bashar. Maknanya tarhiban wa takhwifan linnas, sebagai bentuk peringatan dan menakut-nakuti manusia. Subhanallah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Neraka tidak disebutkan dalam Al-Qur'an kecuali untuk memberi peringatan dan menakut-nakuti manusia supaya manusia takut. Akan tetapi tidak ada yang takut kecuali orang yang beriman, sebagaimana dalam ayat setelahnya, liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Maknanya liman syaa minkum ayyuhan nas. Penyebutan neraka jahanam itu sebagai peringatan dan untuk menakut-nakuti, ya. Liman syaa minkum, bagi orang yang menghendaki dari kalian wahai manusia, an yataqaddama bil imani billah, untuk mempersembahkan keimanan dia kepada Allah, wal amalis soleh, dan amal soleh, au yata'akhir, atau dia berpaling, bil kufri, dengan kekufuran, wal ma'asi, dan maksiat. Jadi menerima peringatan dan menjadi takut itu hanyalah orang yang beriman lalu beramal soleh. Qala Allah Ta'ala kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin. Maknanya kullu nafsin bima kasabathu minal a'mali ma'khudhah. Setiap jiwa, ya, dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia perbuat, semuanya akan diambil, maksudnya dipertanggungjawabkan. Fa imma an tubiqaha a'maluha, ada kalanya amal perbuatannya itu mencelakakan dia. Wa imma an tukhallisaha wa tunqidhaha minal halak, dan ada kalanya amalnya itu menyelamatkan dia dan melepaskan dia dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita di dunia ini beramal semau kita, berbuat semau kita. Yang ingin beramal soleh silahkan, nggak ada yang maksa. Yang mau bermaksiat pun nggak ada yang maksa. Tapi semua yang beramal dan berbuat pasti akan dipertanggungjawabkan. Yang soleh amalnya selamat, yang penuh dengan maksiat dan dosa amalnya akan sengsara. Illa ashabal yamin, kecuali ashabal yamin. Maknanya illal mu'minin, kecuali orang-orang yang beriman. Fahum la yu'khaduna bidunubihim, sesungguhnya mereka tidak diambil, tidak diazab dengan dosa-dosa mereka. Bal yutajawazu anha lima lahum min amalis salih, akan tetapi mereka dimaafkan karena amal soleh yang mereka miliki. Perhatikan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang yang beriman, ya, dan keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amal solehnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa keimanan tauhid itu bisa menghapus dosa, dan amal soleh juga menghapus dosa. Maka perbanyaklah amal soleh, kuatkanlah iman kita, supaya apa? Supaya dosa-dosa yang kita miliki dan belum sempat taubat kelak di akhirat terhapus dengan keimanan kita, dengan amal soleh kita. Kalau kita nggak punya amal soleh, dengan apa kita menghapus amal dosa-dosa kita? Ya. Makanya orang yang paling beruntung, orang yang paling banyak istighfarnya. Perbanyaklah istighfar. Orang yang paling beruntung paling banyak istighfarnya. Karena dengan istighfar dia akan menghapus dosa. Ya. Terkadang kita melakukan dosa, kemudian apa? Lupa. Setelah lupa tidak bertaubat. Pernah nggak seperti ini? Nggak cuma pernah, sering. Ya. Ya. Ini yang berbahaya. Ya. Kalau nggak lupa kita bisa taubat, ya Allah dulu pernah melakukan dosa ini dan itu, kita ingat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang lupa bagaimana? Yang lupa ini akan dihapus dengan banyaknya amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala dan banyaknya istighfar yang diucapkan oleh seorang hamba. Balasan ashabul yamin, orang-orang yang beriman, ya, kelompok kanan. Subhanallah, Allah mengibaratkan kelompok manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok, kelompok kanan dan kelompok kiri. Ashabul yamin sama ashabus shimal. Ya. Ashabul yamin kelompok kanan yang menerima kitab amalnya dengan tangan kanan. Ashabus shimal kelompok kiri yang menerima tangannya dengan tangan kiri. Ya. Qala Allah Ta'ala fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin. Maknanya orang-orang yang beriman kelompok kanan tersebut, ya, wa hum yaumal qiyamati fi jannatin yas'alu ba'dhum ba'dha. Mereka pada hari kiamat itu di dalam surga. Masuk ke dalam surga, satu sama lainnya bertanya-tanya. Anil mujrimin, maknanya anil kafirin alladzina ahlaku anfusahum bima amilu minal ma'asi. Bertanya-tanya tentang orang-orang kafir, ya, yang membinasakan diri mereka dengan melakukan dosa dan maksiat. Maksudnya apa? Maksudnya subhanallah, ya, nanti, ya, orang-orang mukmin di surga, di jannah itu bertanya-tanya tentang orang-orang kafir yang dia kenal di dunia. Apa yang terjadi pada fulan ketika dulu di dunia mengolok-olok kaum muslimin, menghina kaum muslimin, mengejek Islam, mengejek sunnah, ya, apa yang mereka lakukan sekarang? Qala Allah Ta'ala ma salakakum fi saqar. Maknanya yaquluna lahum ma adkhalakum fi jahannam. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka jahanam? Ini adalah percakapan antara ahli jannah dengan ahli neraka. Dan percakapan ini terjadi dikarenakan apa? Ahli jannah itu sudah mengenal ahli nar. Jadi penghuni surga yang beriman dengan penghuni neraka yang beriman ini saling kenal. Memang sebelumnya di dunia mereka hidup bersama. Ya seperti kita ini. Kita hidup bersama, kanan kiri kita ada yang muslim, ada yang munafik, ada yang mukmin, ada yang kafir. Kita kenal, entah itu tetangganya, entah itu teman kerjanya, ya, entah itu mitra kerjanya, kenalannya. Ditanya, ada dialog. Nih, kenapa kalian kok masuk ke dalam neraka? Ya.
ke dalam neraka. Maka di sini ahli nar, penghuni neraka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Maknanya, fayujibuhumul kufar qailin, maka orang-orang kafir yang di dalam neraka itu menjawab dan mengatakan, lam nakun minal ladzina yu'adduna sholatal wajibah fil hayatid dunya. Kami bukanlah termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu selama di dunia. Walam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Yaquluna walam naku nut'imul faqira mimma a'tana Allah. Dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang fakir dari apa yang Allah berikan kepada kami dari rizki. Maksudnya apa di sini? Kami tidak menunaikan zakat. Karena zakat itu haknya orang fakir miskin. Ayat ini yang dimaksud adalah apa? Zakat, bukan menolong orang fakir miskin, memberi makan, bukan itu. Tapi yang dimaksud adalah membayar zakat. Siapapun yang membayar zakat dan diberikan kepada orang yang berhak, maka dia telah memberi makan orang fakir miskin. Ya. Wa kunna ma'a ahlil batil naduru ma'hum aina madaru. Dan kami dulu selalu bersama orang-orang ahli batil. Kami bersama mereka kemanapun mereka pergi. Wa natahaddatsu ma'a ahli dhalali wal ghiwayah. Dan kami selalu berbincang-bincang dengan orang yang tersesat dan menyimpang. Perhatikan teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Ini pengakuan ahli neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Pertama, mereka tidak sholat. Ini menunjukkan sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, dia diancam sebagai penghuni neraka. Kami tidak menunaikan zakat, tidak memberi makan orang fakir miskin dengan menunaikan zakat. Orang yang tidak membayar zakat ini diancam masuk ke dalam neraka. Dan kami bersama orang-orang ahli batil, pergi bersama mereka, berbincang-bincang bersama mereka. Ini bahaya. Duduk bersama ahli bid'ah, duduk bersama ahli al-ma'asi. Ya. Ini bahayanya. Akan ikut serta ke dalam neraka. Maka dari itu, kita dilarang untuk duduk bersama siapa? Ahli bid'ah. Dan juga kita dilarang duduk bersama ahli maksiyah. Karena ahli bid'ah dan ahli maksiyah itu mereka membawa balak. Membawa balak di akhirat, bukan hanya di dunia, di akhirat. Ya. Balaknya sampai ke akhirat. Makanya kalau ada ahli bid'ah, kita harus menyingkir, menjauh dari mereka. Kita rame-rame melaksanakan bid'ahnya, kita nggak boleh duduk bersama mereka, haram. Ya. Wah nggak apa-apa, saya cuma, yang penting saya nggak ikut-ikutan, saya duduk dengan mereka. Ya akhi, perhatikan ini. Ahli neraka itu menyesal masuk neraka gara-gara apa? Duduk bersama ahli bid'ah dan ahli maksiyah. Kunna nakhudu ma'al khaidin. Kami duduk bersama ahli batil. Siapa ahli batil? Ahli batil adalah ahli bid'ah dan ahli kufur. Orang-orang kufur dan pelaku bid'ah. Baik. Qala Allah Ta'ala wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami maknanya
Wa kunna nukadzibu biyaumil jaza, dan kami mendustakan terhadap hari pembalasan, dengan artian kami tidak percaya dan menyatakan hari pembalasan itu omong kosong atau dusta, tidak benar. Ya. Hatta atanal yaqin. Maknanya wa tamadaina fit takdzibi hatta ja'anal maut. Dan kami terus-menerus mendustakan, terus-menerus meninggalkan sholat, terus-menerus tidak membayar zakat, terus-menerus bersama ahli bid'ah dan ahli batil sampai kami meninggal dunia. Perhatikan teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dosa-dosa yang memasukkan pelakunya ke dalam api neraka. Yang pertama, meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, tidak menunaikan zakat. Yang ketiga, berkumpul duduk bersama dengan ahli batil. Ahli batil mencakup ahli bidah dan orang-orang kufur. Terutama pada saat mereka melangsungkan kebatilan mereka. Ya. Mulai dari atas dasar ayat ini juga, ya, sebagian ulama itu memfatwakan apa? Kalau kita diundang ke acara yang batil seperti itu, kita nggak boleh apa? Hadir. Apapun alasannya nggak boleh hadir. Berdasarkan ayat ini. Ya. Dan ini kalau tidak dilakukan terus menerus sampai meninggal dunia dan enggak tobat, ancamannya adalah neraka jahanam. Dan juga orang yang mendustakan, meragukan keberadaan hari kiamat. Taib. Ini sudah masuk waktu Isya belum? Kok dengar azan tadi? Belum ya? Baik, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maknanya, fama tanfa'uhum yaumal qiyamati wasatatus syafi'ina minal malaikati wan nabiyyin was salihin. Lianna min syarti qabuli syafa'ati ar-ridha 'anil masyfu'ilah. Maka tidaklah berguna syafaat bagi mereka pada hari kiamat. Syafaat siapapun, syafaat para malaikat, syafaat nabi, syafaat orang soleh, syafaat orang mati syahid, itu tidak berguna bagi mereka. Karena apa? Syarat orang mendapatkan syafaat itu Allah meridhoi orang tersebut. Orang meridhoi orang tersebut. Kita meyakini Nabi Muhammad SAW memiliki apa? Syafaat. Dan Nabi SAW akan memberi syafaat kepada siapa? Umatnya nanti di hari kiamat. Akan tetapi ingat, orang-orang ini tidak akan mendapatkan syafaat Nabi SAW dan semua syafaat orang, semua syafaat. Dia tidak akan mendapatkan syafaat tersebut, termasuk syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Pertama, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu nggak akan mendapatkan syafaat. Allah Ta'ala menyatakan, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak berguna syafaat bagi mereka. Syafaat orang yang berhak memberi syafaat itu tidak berguna. Yang kedua, orang yang tidak menunaikan zakat. Ini mengerikan. Kalau kita dosanya banyak, terus gak dapat syafaat, apa yang kita lakukan? Ya. Padahal syafaat Nabi Muhammad SAW itu adalah sesuatu yang dinanti-nantikan oleh setiap muslim, dinanti-nantikan oleh umatnya.
Jangan sampai kita terhalang dari syafaat beliau SAW karena meninggalkan sholat 5 waktu, tidak membayar zakat, ya, duduk bersama dengan ahli batil dalam kebatilan mereka, tidak beriman dengan hari kiamat. Ini 5 hal yang menghalangi syafaat. Makanya ini peringatan buat kita semuanya, buat kawan-kawan kita, buat keluarga kita, supaya untuk diingatkan selalu sholatnya, sholat 5 waktu. Ingatkan selalu bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia tidak akan mendapatkan apa? Syafaat. Ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Ya. Qala Allah Ta'ala, "Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin." Maknanya, ayu syai'in ja'ala haula'il musyrikina mu'ridina 'anil Qur'an. Apa yang menjadikan mereka, yaitu orang-orang musyrikin itu, berpaling dari Al-Quran? Ka'annahum humurun mustanfirah, ka'annahum fi i'radihim wa nufurihim minhu humurun wahshun syadidatun nufur farrat min qaswarah nafarat min usudin khaufan minhu. Mereka berpaling dari Al-Quran itu seperti apa? Seperti khimar, ya, yang lari tunggang langgang begitu melihat harimau, melihat singa. Ini perumpamaan, ya, orang-orang musyrikin yang berpaling dari Al-Quran, dan perumpamaan orang-orang yang membenci sunnah Rasulullah SAW. Begitu mendengar Islam, mendengar sunnah, bencinya nggak karu-karuan. Seperti apa? Seperti zebra, himar itu zebra, ya, yang melihat apa? Singa, melihat singa dari jauhan, itu larinya langsung tunggang langgang. Subhanallah. Qala Allah Ta'ala, bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Maknanya, bal yuridu kullu wahidin min haula'il musyrikin, bahkan, ya, masing-masing dari orang-orang musyrikin tersebut menginginkan an yusbiha inda ra'sihi kitabun mansyur. Di depan matanya, di atas kepalanya itu kitab yang terbuka. Yukhbiruhu anna Muhammadan rasulun minallah, yang mengkabarkan kitab tersebut, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walaisa sababu dzalika qillatul barahin aw dha'ful hujaj wa innama huwal ainat wal istikbar. Dan sebab berpalingnya mereka dari Al-Quran, berpalingnya mereka dari dakwah Rasulullah SAW, itu bukan karena nggak ada bukti yang menyatakan kebenaran Nabi Muhammad SAW, bukan karena nggak ada hujjah, akan tetapi karena apa? Karena hawa nafsu yang menolak terangnya siang ketika tidak ada awan. Ya. Orang kalau menolak siang, ya, setelah matahari terbit di atas kepala, nggak ada awan, masih menolak, ya, menolak ini bukan siang, ini masih malam. Itu orang menolaknya karena apa? Hah? Karena bodohnya, karena ngeyelnya, ya. Itulah perumpamaan orang musyrikin. Mereka menolak Islam bukan karena Islam itu nggak ada bukti, nggak ada dalilnya, ya. Akan tapi karena kebodohan mereka, karena kedunguan mereka tentang kebenaran Islam. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah masuk waktu salat Isya, Anda persilakan muadzin untuk beradzan. Baik, kita lanjutkan.
Qala Allah Ta'ala kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Kalla innahu tadhkirah. Maknanya laisal amru kadzalik. Urusannya, perkaranya bukan seperti itu. Maksudnya bukan seperti yang diklaim oleh orang-orang musyrikin. Bal la yakhafuna al-akhirah, ya. Bal as-sabab fi tamadihim fi dhalalihim annahum la yu'minuna bi'adzabil akhirah fabaqau ala kufrihim. Akan tetapi sebab kekufuran, membangkangnya orang-orang musyrikin, menolaknya orang-orang kufar terhadap Islam itu karena mereka, karena kesesatan mereka yang terus-menerus dan tidak berimannya mereka dengan hari akhirat, dengan hari kiamat, ya. Sehingga mereka terus-menerus dalam kekufuran sampai mereka meninggal dunia. Kalla innahu tadhkirah. Ala inna hadzal qur'ana mau'izatun wa tadhkir. Ya. Tidakkah kalian ketahui bahwa Al-Quran ini adalah mau'izah, nasihat, wejangan, mau'izah hasanah, wa tadhkirun, dan pengingat, mengingatkan kita selama di dunia itu untuk apa, mengingatkan kita nanti di alam kubur apa yang kita hadapi, mengingatkan kita nanti di hari akhirat, hari pembalasan, apa yang harus kita persiapkan. Inilah Al-Quran mengingatkan kita ketika di dunia. Apa tujuan kita di dunia? Mengingatkan kita tentang alam kubur, apa yang kita hadapi di alam kubur, fitnah dan pertanyaan alam kubur. Mengingatkan kita tentang hari akhirat, apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi hari pembalasan kelak. Qala Allah Ta'ala faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ay yasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Faman syaa'a an yaqra'al qur'ana wa yatta'idha bihi qara'ahu wa ta'adha bihi. Barang siapa yang memiliki kehendak atau menghendaki, maka dia akan membaca Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, dan menerima nasihat Al-Quran ketika membacanya. Perhatikan. Di sini menerima kebenaran, menerima al-haq, manusia itu memiliki apa? Kehendak. Tidak dipaksa. Ya. Tidak ditekan. Masuk Islam itu tidak dipaksa, tidak ditekan. Siapa yang menghendaki akan apa? Mencari hidayah, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Kalau dia tidak menghendaki, ya nggak akan mendapat pelajaran. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Maknanya wa ma yatta'iduna illa ayyasha Allah, artinya bahwa manusia itu, ya, meskipun memiliki kehendak, akan tetapi kehendak manusia, keinginan manusia itu mengikuti kehendak dan keinginan Allah Ta'ala. Siapa yang menghendaki kebaikan, Allah Ta'ala akan memudahkannya. Siapa yang tidak menginginkan kebaikan, Allah tidak akan apa? Memberi hidayah. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kehendaki pasti mengikuti kehendaknya siapa? Allah Ta'ala. Meskipun kita kehendaki, jika Allah Ta'ala tidak menghendaki, tidak akan kita peroleh. Kita tidak menghendaki, jika Allah menghendaki pasti akan terjadi.
Maka jika kita memperoleh kebaikan, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apa? Yang menunaikan kehendak kita, yang memberi keinginan kita sehingga kita memperoleh kebaikan. Dan siapa yang tidak memperoleh apa yang dia inginkan, maka ridholah terhadap ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah masya Allah fa'al wa masya'a ya masya Allah fa'al ya. Baik. Dan orang yang menghendaki dan menginginkan kebaikan tersebut ya, serta Allah Ta'ala berikan keinginan kebaikan mereka, mereka adalah hum ahlut taqwa, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Maknanya huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, maknanya huwa subhanahu ahlun an yuttaqa bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa ahlun an yaghfira dzunuba ibadihi idza tabu ilaih. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah maksudnya zat yang paling berhak untuk kita bertakwa kepadanya, zat yang paling berhak untuk kita taati perintahnya dan kita jauhi larangannya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak untuk mengampuni dosa-dosa hambanya jika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima tobatnya. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita menyelesaikan pembacaan tafsir surat Al-Muddathir. Bi'idznillah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembacaan tafsir surat Al-Muzammil ya, surat Al-Muzammil, karena kita memulainya dari bawah ya, dari belakang, dari surat-surat pendek terus ke depan. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan berkaitan dengan tafsir tadi. Baik, anak kira jelas insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Nas'alullah ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lil ilmin nafi' wal amali salih fa innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.